gue udah di ambang burnout banget sebenarnya guys. Jadi mohon maaf banget konten lagi seret karena saat ini gue lagi cukup sibuk, gue lagi ada project dan cukup kompleks. Gue udah 2 minggu mungkin straight itu setiap hari ngoding, even di weekend waktu lebaran, tanggal merah dan cuti bersama pun gue tetap gas. Setiap hari itu lembur, jadi ngoding dari pagi sampai malam. Jadi sekarang udah lumayan berasa gitu. Cuma kayaknya menarik gue bikin vlog dan share gitu ke kalian untuk nunjukin realitanya ternyata jadi developer ya kayak gini. Gue yang konten kreator pun yang mungkin ngasih tips ke kalian, kadang gue suka nggak dengerin omongan gue sendiri gitu, dan masih banyak banget minusnya gitu. Jadi ya gue rasa menarik aja day atau week in the life of a software engineer yang udah diambang burnout kali ya. Sekarang nanti kita ngobrol-ngobrol sedikit update-update tentang apa yang lagi gue hadapi belakangan ini. Oke guys, sebelum lanjut, gue mau share dan say thank you juga buat sponsor video kali ini, Dibimbing. Teman-teman, Dibimbing adalah sebuah coding bootcamp yang udah nyalurin lebih dari 94% dari student mereka ke ratusan perusahaan ternama. Lihat nih di websitenya udah beberapa terpampang kayak Sinarmas, ada MNC, Mekari, terus mungkin ada beberapa yang nggak muncul di sini kayak misalkan Telkomsel, C-Labs, Siloam Hospital, PT Freeport Indonesia, dan masih banyak lagi. Nah, untuk jurusan sebenarnya mereka punya banyak, mulai dari data, IT and Software Development, Business and Marketing, dan Product and Design. Nah, untuk Software Development, mereka itu udah punya 5 kelas yang tentunya udah disesuaikan dengan kebutuhan industri. Mulai dari Front-End dan Back-End Development, ada Mobile Apps Development juga, ada Cyber Security, dan yang paling baru juga ada Quality Assurance. Nah, kelas dari Dibimbing itu teman-teman bersifat sangat intensif dan dilakukan secara live, bukan video recording ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau kesulitan, kalian bisa berinteraksi langsung dengan expert mentors yang lagi ngajar pada saat itu juga. Nah, berikutnya ada yang unik dari Dibimbing, yaitu mereka itu punya learning center dashboard sendiri, jadi semua pembelajaran kalian centralized di satu platform ini. Terus ada satu fitur yang menurut gua membantu banget, namanya Code Work. Bentukannya kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat ini ya pada dasarnya kayak simulasi untuk technical test gitu ya. Kalian ada kayak challenge-nya, ada pertanyaannya, nanti diminta outputnya seperti apa, terus ya kalian langsung ngoding di sini gitu. Nah, tujuan fitur ini adalah untuk ngesimulasiin ya real technical test, dan semuanya pertanyaannya dan bahasanya itu customizable tergantung kalian lagi mempelajari pelajaran apa atau pengen latihan apa. Nah, masalah penyaluran kerja seperti yang gue udah mention di awal, Dibimbing itu udah kerjasama dengan lebih dari 840 hiring partners di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ya cocok buat kalian yang pengen #kabur aja dulu. Nah, tapi kalau kalian mungkin ngerasa kayak, aduh gue belum cukup pede untuk apply ke perusahaan gitu, tenang aja karena di Bimbing itu juga nyediain yang namanya Career Preparation Service gitu. Kalian bisa konsultasi karir, nge-review porto dan CV kalian, latihan interview, dan bahkan latihan bahasa Inggris kalau kalian mau apply ke perusahaan di luar negeri. Jangan lupa juga untuk follow dan pantengin IG-nya di bimbing.id untuk dapetin latest update terkait program mereka. Nah, kalau kalian tertarik untuk join bootcamp di Bimbing, gue punya kode promo YT-Void25 untuk kalian dapetin potongan harga. Ini nanti tinggal kasih tahu aja kode ini ketika kalian lagi WhatsAppan sama adminnya. Atau biar lebih mudah ya kalian bisa klik link yang udah gue taruh di description aja. Sekali lagi thank you so much di Bimbing udah sponsorin video kali ini. Sekarang kita lanjut. Sekarang ini hari Sabtu, Sabtu jam 4 sore. Gue masih belum selesai, gue lagi ngoding nih. Ya, seperti yang kalian lihat, projectnya gue nggak bisa kasih tahu ke kalian gitu lagi ngerjain project apa, tapi pada dasarnya adalah sebuah dashboard yang bisnis logiknya cukup kompleks dan implementasi ABAC atau Attribute Based Access Control. Ini kali pertama gue ngerjain project ada ABAC, jadi gives more complexity aja sebenarnya sih, lumayan kompleks. Yang menarik untuk di-explore khususnya buat kalian yang sering main dashboard-dashboardan. Nah, cuma apesnya tuh guys, lihat nih, kalau kalian bisa ngeliat, ini gue lagi sakit gigi, gue habis bukan mewing ya, tapi literally ini gue bengkak, gue nggak bisa makan bener, gue hanya makan bubur, terus udah rada demam juga gitu. Cuma ya namanya juga tanggung jawab ya, kita coba selesaikan aja gitu.
Oke, kerja sudah selesai akhirnya. Teman-teman, saatnya gue mau nyantai bentar. Gue mau main Assassin's Creed Syndicate. Gue baru mulai lagi, nggak tahu kenapa belakangan lagi kangen Assassin's Creed karena baru muncul game yang baru. Tapi karena gue belum punya duit buat beli, jadi gue replay yang favorit-favorit gue aja dulu. Oke, gue baru sampai rumah. Sekarang jam 11. Pas banget di luar lagi hujan. Ini cuaca yang pas untuk gue beristirahat. Tapi sedikit update aja. Itu kenapa gue belakangan ini mungkin udah mulai jarang konten ataupun update-update di sosmed. Itu karena sebulan lalu sekitaran akhir Februari lah ya. Itu gue join ke sebuah software house base-nya di Vietnam untuk ngerjain sebuah project. Projectnya cukup berat dan banyak challenges yang harus gue hadapi. Even kayak 14 hari straight ini itu gue hampir setiap hari itu lembur. Weekend itu gue tetap ngoding, kerja. Tanggal merah kemarin lebaran itu tetap gue hajar karena banyak banget target yang harus gue achieve. Sampai-sampai ya basically udah nggak ada waktu lagi untuk ngapa-ngapain. Gue nggak ada waktu untuk bikin konten lagi, dan gue juga nggak ada waktu untuk ngerjain produk gue sendiri. Itu nanti gue akan bahas lebih dalam lagi tentang itu. Tapi ya pada dasarnya seperti itu. Lately gue juga sangat kurang istirahat. Hampir setiap hari itu gue begadang, bangun pagi lagi. Ini kayaknya nggak tahu deh, mata gue udah rada berkantong ya. Iya nggak sih? Atau perasaan gue aja kali lebay ya. Cuma udah nggak enak lah. Gue ngerasa juga badan gue udah mulai nggak sehat cara kerjanya gitu. Dan menurut gue cukup ironis karena baru-baru ini kan kayak 2 video lalu kayaknya itu gue bahas tentang gimana caranya kerja supaya nggak burn out. But ya realitanya gitu teman-teman. Walaupun gue bikin konten kayak cara kerja yang sehat atau tips-tips untuk nggak burn out, in reality ada kasus-kasus di mana ya gue sendiri nggak ngikutin advice yang gue kasih gitu. Dan menurut gue itu kayak sesuatu yang mungkin jarang dibahas sama konten kreator gitu, bahwa ya gue di kehidupan nyata itu tidak seproduktif atau sekeren yang kalian lihat gitu di konten gitu. Karena kalian ngeliat itu ya highlights hidup gue aja gitu. Ya kalian ngeliat yang enak-enaknya aja, yang di puncak-puncaknya. Kalian nggak ngeliat mungkin waktu gue ya kayak ya sama aja kayak kalian mungkin gitu ya, ngerasain momen-momen pahit gitu. Tapi nggak apa-apa, gue coba untuk open dan menunjukkan sisi vulnerable gue gitu supaya kalian lihat gitu ya. At the end of the day we're all human. Tapi ya sedikit good news karena tadi gue habis meeting lama banget di kantor. Sorry banget gue nggak bisa ngambil footage banyak di kantor tadi gara-gara yang nggak enak aja di kantor gitu kan. Tapi gue udah harusnya menyelesaikan most task yang udah di-assign ke gue. Jadi harusnya gue agak bisa nyantai dikit untuk minggu ini ataupun minggu depan. Ketika gue bilang nyantai maksudnya kayak ya kerjanya nggak sampai lembur-lemburan lagi gitu. Weekend gue juga bisa nyantai. Ya tapi ya gue mau bersih-bersih dulu. Kulit gue udah berminyak banget. Gue udah ngerasa sangat kotor. Gue mau skincarean dulu karena lately ini selama hektik ini gue nggak take care diri gue sendiri. Gue jarang olahraga. Gue nggak makan yang sehat. Terus muka gue sampai jerawatan dan udah nggak keurus. So today harusnya mulai sekarang atau mulai besok lah ya at least, things have to change. Gue harus balik lagi untuk memperhatikan diri gue gitu. Karena lately gue lihat nggak worth it gue mengorbankan diri gue gitu demi pekerjaan gue gitu. Gen Z banget I know gitu. Cuma that's just my take. Oke, anyways udah saatnya gue bersih-bersih dulu guys.
Oke, palingan segitu dulu untuk hari ini. Gue mau tidur, nanti gue akan lanjutin vlog gue besok. Gue nggak tahu besok gue sebenarnya jadwal WFH, tapi ntar lihat deh kalau misalkan emang gue jenuh banget, mungkin kita akan coba WFC somewhere. But we'll see. Sekarang gue tidur dulu. Good night guys. Alright, what's up guys? Selamat pagi. Gue baru bangun. Nggak baru bangun sih. Udah mandi. Ada beberapa kerjaan yang harus gue selesain. Jadi rencananya hari ini gue mau kerjaan gue. Harusnya tinggal dikit, udah mau selesai. Terus rencananya sorenya tadinya gue pengen main golf. Cuma hujan guys. Jadi gue nggak tahu nih bakal sampai sore atau nggak hujannya. We'll see. Kalau misalkan hujan, ya berarti nggak main. Kalau misalkan nggak hujan, ya nanti gue ajak kalian ikutan driving sambil ngobrol-ngobrol. Cuma sekarang gue harus selesain kerjaan gue dulu guys. Sekarang udah jam 7. Gue nggak jadi golf, nggak jadi driving karena hujan juga tadi. Jadi ya udahlah, gue lanjut kerja aja. Terus gue tidur sebentar, ngantuk banget parah. Dan sekarang gue lagi lanjutin kerjaan create. Gue capek banget jujur. Cuma nggak tahu, kayak kalau nggak, ya ironis aja gitu. Toxic productivity gitu. Gue kalau misalkan gue ngerasa nggak kerja, kayak dosa banget gitu loh. Kayak sayang banget waktunya. Jadi ya pun gue nggak bisa istirahat secara fully juga. Jadi ya udah, gue coba gunakan kesempatan sekarang untuk nyicil kerjaan gue. Dan ngomong-ngomong tentang create, jadi gini, mungkin bagi yang belum tahu, create itu adalah produk atau startup gue yang gue mau build sebenarnya. Cuma harusnya Maret ini, akhir Maret ya, itu harusnya launch, cuma nggak jadi. Padahal tinggal dikit lagi selesai gitu, cuma agak ketahan kebanyakan di administrasi. Alasannya karena gue dan tim gue udah, ya pada dasarnya kita semua udah punya kesibukan masing-masing. Karena kita juga nggak bisa dedicate 100% full time gitu ya di create, karena ya masih butuh duit buat makan gitu kan. Gue nggak bisa nyalahin siapa-siapa juga gitu. Gue sendiri udah mulai hilang fokus terhadap produk ini karena ya ini ngerjain project lain, dan nggak hanya satu project ini yang gue kerjain gitu. Teman-teman gue juga gue tahu punya double jobs dan freelancing juga gitu. Mereka harus survive juga. Cuma ya gitu, mungkin itu satu lesson yang gue nanti akan bawa ke masa depan, yaitu memang kalau misalkan mau nge-build ini, emang gue rasa harus siapin dulu capital gitu untuk lo sebulan 2 bulan untuk fokus ngerjain ini sampai jadi gitu. Karena kalau misalkan distracted, susah banget gue rasa gitu. Jadi itu mungkin poin penting, oke? Kalau case gue, harusnya gue nabung lebih banyak dulu supaya gue bisa taruhlah 1-3 bulan gitu, kayak bertahan dari tabungan gitu untuk fokus ngerjain gitu. Atau ya mungkin di case-case lain harusnya mungkin cari investment. Cuma gue tidak mau mengambil route mencari investment karena juga agak susah ya. Zaman sekarang udah nggak kayak 2000 berapa, 16. Jadi ya gitu. Sementara ini kayak kalau di waktu luang gue itu, tetap gue akan meluangkan waktu untuk ngerjain produk gue. Karena biar bagaimanapun ya ini tetap salah satu mimpi gue gitu. Dan sebenarnya belum done banget, tapi core modulesnya untuk transaksi, untuk withdrawal apa segala macam sebenarnya udah done. SOP-nya semuanya udah siapin. Cuma gue lagi stuck di administrasi untuk pembuatan badan legalnya, badan hukumnya. Tapi gue udah ketemu dengan beberapa potential partners untuk ngurusin ini. Hopefully ya harapan gue adalah ya semoga bisa gue jalanin gitu dalam tahun ini gitu. Selain problem yang gue hadapin tadi, sebenarnya ada lagi yang lagi gue hadapin di sisi development, yaitu gue ngerasa nggak pernah cukup gitu. Kayak selalu ada fitur yang pengen gue tambahin, selalu ada hal yang pengen gue optimize, yang pengen gue bikin perfect gitu secara code ya. Yang sebenarnya agak menyalahi aturan, yaitu ya udah yang penting jadi dulu MVP-nya. Cuma nggak tahu, susah gitu mau ngubah mindset jadi startup founder dari yang seorang engineer banget. Ya gue masih harus belajar sih. Oke, legit bentar lagi kayaknya gue crash out.
Sekarang hari Kamis, gue tadinya udah selesain semua kerjaan gue, cuma ya less than H-1 sebelum hari Jumat, yang biasanya itu gue present ke klien. Ternyata ada tambahan kerjaan yang sebenarnya bisa dikejar malam ini, cuma I don't know man, gue agak capek aja. Cuma ya udahlah, itu udah bagian dari kerjaan. Tapi untuk melepas kejenuhan sementara, gue malam ini sebelum lembur mau pergi driving dulu, main golep, supaya kita bisa kerja dengan otak yang lebih jernih. Oke? Kalian ikut bareng gua. Kayaknya gue kebawa stres kerjaan, swing gue ngaco semua nih. Bau banget hari ini. Oh gila, gue bete banget sumpah. Gak konsen banget, gak fokus. I don't know man, otak gue lagi gak tenang banget. Ngaco. Terakhir kalau ngaco gue pensiun. Ya, pensiun. Gue capek banget sumpah. The thing about golf tuh kalau otak lu nggak bener, main lu pasti nggak bener anjir. Oke, sekarang jam 10, gue udah sampai rumah, gue udah mandi, dan saatnya kita lembur lagi. Nah ini salah satu kebiasaan buruk tapi coping mechanism gue kalau gue lagi stres, yaitu gue beli makan. Dan sekarang gue lagi order Indomie malam-malam ini sama roti bakar. Tapi bukan buat gue doang gitu. Kebetulan nyokap bokap gue juga pengen roti bakar, jadi ya udah gue jadiin alasan untuk gue jajan juga. Gila. Indomie, es jeruk, and roti bakar. Let's go. Gue udah selesai kerja, gue udah selesai makan juga. Sekarang udah jam 1 lewat lah. Gue udah capek banget, gue mau tidur. Kita lanjut lagi besok. Rencananya besok pagi itu gue harus ke bandara karena gue mau nganterin om gue. Abis itu kalau memungkinkan, gue mau lanjut WFC biar menutup minggu dengan suasana yang enak gitu ya, biar nggak jenuh banget di rumah. Sama ya buat ngopi-ngopi cantik gitu, buat konten aja. Alright, see you guys besok. Alright guys, sekarang hari Sabtu. Sorry banget kemarin hari Jumat gue gak sempet ngerekam apa-apa. Dan gak jadi WFC juga, gara-gara dari pagi sampai sore itu kita full meeting karena nge-review sprint atau hasil kerjaan yang udah kita kerjain. Dan ada personal review juga, personal feedback ke satu-satu masing-masing member tim. Gue bersyukur gue gak dapet feedback apa-apa sebenarnya. Gak ada komplain, gak ada apa-apa. Cuma disuruh keep the performance, dan notes-nya cuma dari lead gue, jangan terlalu nge-push diri, kerjanya di batas wajar aja, karena takutnya kalau misalkan terlalu di-push walaupun performance-nya oke, nanti hasilnya malah jadi bikin burnout dan malah ngerepotin ke depannya gitu. Nah sekarang gue mau ke gereja. Kebetulan juga hari ini gue jadwal pelayanan. Cuma setelah itu mungkin gue akan nyari cafe buat kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Karena gue masih ada beberapa hal sebenarnya yang gue pengen ngomongin. Khususnya tentang workflow kerja gue sebulan ini yang coba gue perbaharui, dan gue lagi eksperimen beberapa hal. Khususnya tentang penggunaan AI tools. Gue juga mau ngasih sedikit opini gue tentang AI tools ini, khususnya buat junior developer. Habis bensin men. Ya mau nggak mau kita isi bensin dulu guys. Kayaknya kita bakal terlambat guys. Ngantri banget isi bensinnya hari ini, gila.
Puji nama Tuhan. Kau terus memegang kendali atas kehidupan kami, memegang tangan kami. Shalom. Ada sukacita pagi siang hari ini. Jadi gue lagi baca Tetapi tentunya apa yang menjadi kebenaran vlognya ini Theo. tidak mudah dipraktekkan, khususnya ketika kita sedang mengalami duka cita, sedang mengalami susah hati. Tertawa, ada waktunya kita meratap, ada waktunya kita beroleh sesuatu yang menyenangkan. Oke guys, sekarang gue udah nemu cafe dan gue lagi ngerjain sebuah fitur, basically sebuah webhook untuk payment gateway. Tapi bukan itu yang gue mau bahas. Yang gue mau bahas di sini justru lebih ke flow baru gue menggunakan AI untuk ngoding. Sebelumnya iya gue pakai AI ngoding, tapi dikit banget gitu untuk function-function kecil dan lebih ke buat tanya jawab instead of ngoding, karena biasanya hasilnya tuh kurang memuaskan, nggak sesuai dengan code standar gue lah gitu. Jadi gue kadang-kadang agak skeptis gitu untuk pakai AI buat ngoding gitu kan. Nah cuma sekitar bulan lalu mungkin yang nonton live stream gue tahu gitu, gue nge-live stream gitu kan, gue top up 1 juta untuk nyobain AI model baru dari Anthropic, which is Claude 3,7 Sonnet, yang rilis bareng juga dengan tools mereka, which is Claude Code gitu. Dan hasil code-nya itu cukup memuaskan, jadi itu menggerakkan gue untuk coba lagi gitu pakai AI untuk ngoding. Waktu di akhir live stream itu, sisa top up-nya, waktu itu kan gue top up sekitar 1 juta $60 gitu ya. Sisa balance-nya itu kalau nggak salah sekitar 58 dolar lah kurang lebih gitu. Dan akhirnya gue pakai kredit tersebut untuk nyambungin ke tools Visual Studio Code gitu. Nah, nama toolsnya tuh Client gitu. Client ini pada dasarnya kita bisa nyambungin sebuah API key yang udah kita top up gitu. Contohnya kayak gue pakai di Anthropic untuk model 3,7 Sonnet, itu gue bisa sambungin API key. Si client ini bisa menggunakan API key tersebut untuk komunikasi dengan AI model yang nanti dia akan ngoding langsung di Visual Studio Code. Pada dasarnya sama persis seperti Cursor kalau kalian tahu gitu, code editor berbasis AI gitu. Cuma kalau client ini nggak ada autocomplete-nya ya, nggak kayak GitHub Copilot juga. Lebih ke ya udah lu chatting nanti dia bakal ngoding gitu langsung di Visual Studio Code, nggak ada auto completion. Hasilnya dalam 1 bulan itu gue makan kredit sekitar, lihat nih dia sekitar ya more or less $40 gitu. Cukup mahal kalau kalian bandingin dengan pricingnya Cursor. Bentar gue cari dulu. Ini dia. Kalau kalian bandingin dengan pricingnya Cursor, which is kurang lebih $20 per bulan, ya kayak 100% lebih mahal gitu. Dan gue udah bandingin dua-duanya. Oke, gue udah sekitar 2 mingguan lah juga pakai Cursor. Akhirnya gue coba untuk berlangganan. Hasilnya ya karena AI modelnya sama, gue pakai Claude 3,7 Sonnet, ya hasilnya kurang lebih sama. Tetapi ada satu yang gue rasa perbedaan major. Yang pertama, si client ini yang di Visual Studio Code langsung, walaupun memang lebih mahal gitu ya, tapi konteks window-nya itu cukup panjang. Sebenarnya bukan konteks window-nya, karena konteks window itu kan tergantung ke AI modelnya ya. Lebih ke memorinya si client. Jadi dia itu setiap kali selesai chat itu disimpan gitu. Jadi referensi untuk AI-nya ngoding berikut-berikutnya gitu. Jadi semakin sering kita pakai, semakin sering kita kasih guideline ngoding, dia semakin pintar, semakin style ngodingnya tuh sesuai dengan yang kita mau. Sedangkan yang gue notice adalah kalau di Cursor, nih ya, ini gue juga pakai Cursor nih biar nggak bohong nih ya. Ini code editor Cursor tuh, itu sama sebenarnya gitu, cara pakainya sama. Tapi manajemen memorinya menurut gua nggak sebagus client gitu. Jadi setiap kali gua mau ngoding atau nyuruh dia bikin sesuatu, itu harus gua kasih konteks berulang kali gitu. Harus dijelasin ulang cara ngodingnya gini, kalau mau bikin API kayak gini, mau bikin komponen React kayak gini gitu. Akhirnya yang gue lakukan adalah setiap kali gue selesai ngoding dan hasil code-nya itu udah sesuai dengan code standar gue, itu gue minta si AI-nya untuk tulis code standar di README gitu. Jadi di sini bentar gue tunjukin. Di sini gue punya README file gitu, udah sekitar berapa tuh, 650-an baris. Nah itu isinya guideline cara ngoding. Jadi setiap kali nanti gue nyuruh Cursor untuk bikin fitur, itu selalu gue cantumin README-nya sebagai referensi untuk dia ngoding itu.
hasilnya ya oke gitu, jadi lebih oke. Code-nya jadi nggak ngasal, nggak berimajinasi gitu ya. Hal-hal kadang-kadang kan AI suka ngasal gitu kan outputnya. Nah ini hasilnya jadi lebih bagus dan standar ngodingnya itu udah ngikutin dari code base kita atau apapun itu yang udah kita taruh di readme.md-nya gitu. Kita nggak usah ngasih konteks lagi gitu berulang kali gitu. Jadi itu mempermudah. Apakah sekarang kan lagi ada tren gitu ya, namanya vibe coding gitu. Murni ngoding pakai AI doang, kita nggak campur tangan. Apakah itu akan menghasilkan software yang scalable? Menurut gue sekarang ini enggak gitu. Menurut gue masih perlu banyak campur tangan, khususnya di awal-awal. Lu yang harus set code standarnya seperti ini. Kalau udah ada contoh yang bagus, baru lu kasih ke AI, lu train dia, dalam tanda kutip lu train ya, supaya dia tahu gitu cara ngoding untuk code base ini atau cara ngoding lu atau best practices-nya itu seperti ini gitu. Jadi awal-awal menurut gua itu tetap harus lu dulu yang ngoding, lu yang harus set standarnya, baru nanti AI bisa ngikutin kayak gitu, penggunaan komponen, penggunaan services apapun itu kayak gitu. Jadi kesimpulannya, apakah gue recommend tools AI untuk ngoding? Iya banget, karena dia sangat membantu, khususnya kalau lu udah ngeset guidelines yang code standar lu seperti apa gitu ya. Cuma ini dalam konteks bekerja gitu. Kalau lu masih belajar, lu seorang murid bootcamp atau seorang mahasiswa yang lagi belajar ngoding, belajar software development, gue sangat menganjurkan untuk jauhin tools AI buat ngoding ya. Buat belajar gue sangat rekomen. Lu harus tanya jawab, lu jadiin dia sparring partner atau jadi mentor lah istilahnya. Tapi nggak buat ngoding. Karena kalau lu nge-prompt-nya salah, lu nggak punya fundamental software development yang oke gitu, ya otomatis prompt lu pertama belum tentu benar, belum tentu konteks yang lu berikan itu udah cukup, belum tentu output dari AI yang lu ngobrol bareng itu benar, dan kalaupun ada yang salah lu nggak tahu apa yang lu harus periksa. Ingat aja bahwa kalau lu seorang mahasiswa, lu seorang yang masih belajar, ya tujuan lu adalah belajar, bukan bikin fitur, oke? Tapi belajar. Percuma kalau lu nyuruh AI dia udah berhasil bikin fitur tapi lu nggak tahu cara kerjanya, ya nanti percayalah di dunia nyata itu yang diminta pertanggungjawaban itu bukan AI-nya tapi lu gitu. Jadi lu bener-bener harus memiliki full control terhadap apa yang lu buat. In short, rekomend AI buat ngoding iya, kalau untuk kerjaan iya, kalau untuk belajar enggak. Jadiin AI sebagai mentor, bukan jadi joki. By the way, sepertinya gue udah mulai lebih nyaman ngevlog di public walaupun masih sedikit malu-malu. Tapi silahkan komen di bawah topik apa yang mau gue bahas supaya kita ada bahan omongan untuk konsol vlog berikutnya. Tiket atau tempel kartu. Mohon silakan tempel kartu pembayar. Terima kasih. Selamat jalan. Parkir 25.000 anjir.